Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang anak-anak dapatkan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Vina berharap anak-anak mampu mengidentifikasi organ gerak hewan, vertebrata dan avertebrata. Kemudian, Bu Vina berharap anak-anak mampu mengetahui corak gambar ilustrasi. Masuk pada materi yang pertama, kita akan mengetahui pengertian hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakangnya terhubung dengan tulang-tulang yang lain sehingga membentuk rangka tubuh. Untuk hewan avertebrata, nah anak-anak, avertebrata ini bisa disebut juga invertebrata. Jadi jangan bingung ya ketika menemui dua kata ini. Nah, hewan avertebrata ini merupakan jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan avertebrata ini tidak mempunyai rangka tubuh, tetapi hewan ini memiliki rangka luar untuk melindungi tubuhnya. Kemudian kita lanjutkan pada ciri-ciri hewan vertebrata ya. Yang pertama, hewan vertebrata ini memiliki tulang belakang sejati dengan kerangka internal. Ya, kerangka ini bisa disebut juga endoskeleton dan otot yang melekat pada tulang. Kemudian ciri yang kedua, hewan vertebrata ini tubuhnya terdiri dari kepala, badan, sama ekor. Ciri yang ketiga, alat gerak aktif berupa kaki, sayap, atau sirip. Nah, yang keempat, seharusnya poin D ya. Sistem peredaran darahnya itu tertutup dan alat pernapasannya paru-paru atau insang untuk penukaran gas, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Nah, untuk ciri yang terakhir, sistem pencernaan yang dilengkapi dengan hati, kelenjar pencernaan, dan juga pankreas. Kemudian kita akan lanjutkan pada ciri-ciri hewan avertebrata atau invertebrata. Ciri yang pertama, avertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras, tidak memiliki kerangka ya tadi ya. Kemudian ciri yang kedua, tubuhnya terdiri dari 3 bagian, kepala, dada, dan juga perut. Ciri yang ketiga, kelompok hewan ini tidak mempunyai paru-paru nak, dan proses respirasi atau proses pernapasannya dilakukan menggunakan kulit. Kemudian ciri yang keempat, tidak adanya sistem tulang yang kompleks, membuat kelompok hewan ini cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil. Selanjutnya kita akan masuk pada penggolongan hewan, baik itu vertebrata maupun avertebrata. Nah, golongan vertebrata dulu. Golongan vertebrata ini adalah mamalia, hewan menyusui ya. Ada sapi, kuda, kambing. Nah, tentu anak-anak sudah paham ini. Kemudian yang kedua adalah amfibi, katak ya. Kemudian yang ketiga ini golongan aves atau burung. Yang keempat golongan reptil atau hewan melata. Dan yang kelima golongannya ikan atau Pisces. Pada golongan hewan avertebrata atau invertebrata, ada golongan moluska. Moluska ini hewannya berupa siput, cumi-cumi ataupun kerang. Yang kedua adalah protozoa. Protozoa ini hewan kecil yang hanya bisa dilihat di mikroskop ya. Kemudian yang ketiga porifera. Porifera ini bentuknya seperti tabung kecil juga. Nah, yang keempat ada colelenterata, itu golongannya ubur-ubur dan juga anemon laut. Dan yang kelima adalah golongan annelida, biasanya berupa cacing tanah dan lintah, oke? Nah, di sini Bu Vina tampilkan contoh dari hewan vertebrata dan avertebrata dengan gambar, biar lebih jelas. Vertebrata sebelah kiri ada kelinci, ikan, katak, burung, kuda ya. Kemudian sebelah kanan ada hewan avertebrata atau invertebrata, ada apa aja itu? Ada bintang laut, kupu-kupu, ubur-ubur gitu ya. Ada cacing tanah juga. Nah, itu merupakan hewan avertebrata. Kita akan lanjut pada materi seni budaya dan prakarya.
muatannya itu ya. Nah, di sini ada materi tentang corak gambar ilustrasi. Anak-anak kemarin sudah tahu kan gambar ilustrasi itu apa? Nah, gambar ilustrasi itu adalah gambar yang membantu kalian untuk mengimajinasikan atau membayangkan sesuatu sehingga terasa lebih nyata, gitu ya. Nah, ada coraknya. Coraknya ada 4. Ada corak gambar realis atau gambar yang berbentuk nyata, mirip seperti aslinya. Yang kedua ada corak gambar kartun, gambar dengan penampilan bentuk yang lucu. Kemudian ada corak gambar karikatur atau gambar yang memiliki tampilan dan bentuk yang dilebih-lebihkan. Itu karikatur. Yang terakhir ada corak gambar dekoratif, berfungsi untuk menghias. Nah, Bu Vina tampilkan ini ada contoh gambar realis. Realis itu kan bentuk gambar yang mirip seperti aslinya. Itu gambar realis. Kemudian untuk contoh gambar kartun, bentuknya lucu, ya kan? Kemudian di sini juga ada gambar dari karikatur. Karikatur itu kan dilebih-lebihkan ya. Biasanya yang rambutnya itu berwarna hitam dijadikan lebih coklat atau bagaimana. Biasanya wajahnya tidak berkerut. Ini Pak Jokowi dibikin lebih banyak kerutan ya. Giginya dibikin lebih putih, intinya dilebih-lebihkan. Kemudian ada contoh gambar dekoratif ya. Di situ berfungsi untuk hiasan, gambar batik itu ya. Lanjut, kalau tadi ada corak gambar, sekarang ada ragamnya atau macam-macamnya. Nah, ada macam-macam gambar ilustrasi. Yang pertama ada cover, yaitu sampul yang menggambarkan isi buku. Sampul ini harus menarik supaya pembaca ini tertarik untuk membuka, tertarik untuk membaca juga. Yang kedua ada komik, yaitu cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Bentuk komik ini berupa rangkaian gambar yang disusun membentuk sebuah jalinan cerita yang saling berkaitan. Itu komik ya, tentu anak-anak pernah membaca komik. Yang ketiga ada vignette. Vignette ini merupakan gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau koran. Vignette ini berfungsi sebagai hiasan. Kemudian yang keempat ada poster, yaitu media publikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan bersifat mengajak kepada masyarakat. Nah, di sini sudah ada contoh cover gitu ya. Covernya harus menarik supaya pembaca ini mau untuk membacanya. Kemudian di sebelahnya juga ada contoh komik, ada gambarnya. Kalau komik itu ada gambar, kemudian ada ceritanya. Nah, selanjutnya ada contoh vignette tadi ya, pengisi halaman kosong berfungsi sebagai hiasan dan juga contoh poster untuk menarik masyarakat atau memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk gambar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa kepada anak-anak pesan Bu Vina selalu belajar di rumah, bantu orang tua dan sering cuci tangan. Awali harimu dengan hidup sehat, akhiri harimu dengan segudang manfaat. Jangan lupa, untuk tugasnya bisa dikumpulkan langsung kepada Bu Vina melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.